Kita akan masuk mengenai laporan arus kas, di mana laporan ini akan membahas mengenai perubahan kas dari neraca tahun sebelumnya ke tahun ini. Jadi misalkan tahun sebelumnya di neraca tertera kas 10 juta, tahun ini tertera 25 juta. Berarti ada penambahan 15 juta. Nah, 15 juta itu dapatnya dari mana? Nah, disitulah menceritakan ada kas yang masuk, ada kas yang keluar, dan lain sebagainya hingga kasnya berubah dari 10 juta menjadi 25 juta. Nah, ini adalah penjelasan mengenai laporan arus kas. Ini manfaat laporan arus kas. Nah, untuk aktivitas di dalam laporan arus kas itu terbagi menjadi tiga. Ada aktivitas operasi, di mana aktivitas operasi ini menceritakan operasi utama perusahaan untuk mendapatkan pendapatan dan juga ada beban di dalam entitas tersebut. Dan juga ada aktivitas investasi, ada aktivitas pendanaan. Pendanaan ini yang mempengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Nah, sekarang ada dua metode, ada metode langsung dan ada metode tidak langsung. Pada umumnya yang dipakai adalah metode tidak langsung karena ini direkomendasikan di standar akuntansi keuangan. Kalau metode langsung itu perhitungannya dari kas dari pelanggan. Tetapi kalau metode tidak langsung itu menghitungnya dari laba bersih. Maka dari itulah baik metode langsung sama tidak langsung sebenarnya yang membedakan hanya di aktivitas operasi. Tetapi pada saat kita menghitung aktivitas investasi dan juga aktivitas pendanaan itu sama saja, baik metode langsung maupun tidak langsung. Nah, berikutnya ini beberapa hal yang merupakan penyesuaian dari laba bersih. Nah, yang paling atas ini digunakan untuk yang menggunakan metode tidak langsung. Jadi karena ini berhubungan dengan aktivitas operasi, jadi ini membahas aktivitas yang pertama karena bentuk laporannya seperti ini. Jadi dari aktivitas operasi dibuat, lalu hasilnya berapa? Dari aktivitas investasi dibuat, hasilnya berapa? Lalu dari aktivitas pendanaan dibuat, hasilnya berapa? Nah, tiga ini nanti dijumlahkan, ya. Nah, sekarang kalau untuk aktivitas operasi, kalau menggunakan metode tidak langsung, kita akan menghitungnya dari laba bersih. Berarti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Laba bersih tersebut tidak boleh ada hubungan dengan aktivitas investasi dan pendanaan, makanya dihilangkan. Maka dari itulah kalau ada kerugian itu sebagai penambah, kalau ada keuntungan itu sebagai pengurang jika kerugian dan keuntungan tersebut berhubungan dengan aktivitas investasi. Berikutnya ada beban depresiasi, amortisasi, dan deflasi itu sebagai penambah. Logikanya seperti ini. Beban depresiasi atau beban penyusutan ini ya, pada saat kita menjurnal tidak ada unsur kasnya, tetapi dia mengurangi laba. Maka dari itulah dengan kita menghilangkan beban, logikanya labanya akan naik. Makanya itu sebagai penambah. Karena kalau kita menjurnal beban penyusutan, kita lihat saja, jurnalnya adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan, tidak ada unsur kasnya. Beda kalau kita membayar listrik, beban listrik pada kas, ada kasnya. Bayar gaji, beban gaji pada kas. Tetapi kalau untuk depresiasi, amortisasi, dan deflasi itu tidak ada kasnya. Maka dari itulah kalau kita menghilangkan beban, otomatis labanya akan naik. Maka dari itulah beban depresiasi, amortisasi, dan deflasi itu sebagai penambah. Berikutnya ada perubahan aset dan kewajiban dalam operasi lancar. Nah, ini ada penurunan dalam piutang itu sebagai penambah, kenaikan dalam piutang itu sebagai pengurang. Logikanya kalau piutangnya nurun berarti kas yang kita dapatkan akan bertambah karena orang membayar hutang. Maka dari itulah penurunan piutang harusnya menambah kas. Lalu ada penurunan persediaan. Kalau penurunan persediaan logikanya barangnya laku terjual, berarti kasnya akan bertambah. Lalu kita ambil contoh lain, penurunan dalam beban dibayar di muka. Itu juga sebagai penambah. Kenaikan dalam utang usaha. Logikanya kita berhutang. Yang namanya kalau hutangnya naik, berarti kas kita harusnya bertambah. Karena kalau kita berhutang, uang kita makin banyak.
Dan juga ada kenaikan dalam beban yang masih harus dibayar, itu juga sebagai penambah. Sisanya itu sebagai pengurang. Jadi itu beberapa penjelasannya, karena ini nanti juga bisa kalian temui di akuntansi keuangan menengah, karena ini hanya pengantarnya saja. Nah, ini bentuk laporannya. Jadi terdiri dari 3 aktivitas. Ada aktivitas operasi, ada aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nanti dijumlahkan, nanti akan kelihatan kenaikan kasnya berapa. Nah, kalau dari contoh ini aktivitas operasinya menambah kas sebanyak 100.500.000, sedangkan untuk aktivitas investasinya mengurangi kas sebanyak 3 juta, jadi lebih banyaklah uang yang keluar, kas yang keluar dibandingkan uang kas yang masuk. Sedangkan pendanaan sama, kas yang keluar lebih banyak dibandingkan kas yang masuk, sehingga kasnya berkurang 26 juta. Berarti total kenaikannya adalah 71.500.000 dengan menambahkan seluruh ini. Kas awal tahun berarti anggaplah di neraca tahun kemarin atau neraca saldo awal tahun ini, totalnya 26 juta. Sedangkan di laporan keuangan kita tanggal 31 Desember tertera kas 97.500.000. Jadi pas nilainya. Tahun sebelumnya 26 juta, tahun ini 97.500.000. Berarti karena disebabkan kenaikan 71.500. Nah, kas di akhir tahun 97.500 ini juga harus tampak di neraca di akun kas. Jadi di akun kas pada neraca itu harusnya tertera 97.500.000. Nah, ini contoh laporan arus kas jika kita menggunakan metode langsung, tapi ini tidak disarankan digunakan karena ini tidak disarankan standar akuntansi keuangan. Dan kalau metode langsung itu awalnya adalah kas yang diterima dari pelanggan. Kembali lagi, bagian aktivitas investasi dan pendanaan itu sama saja dengan metode tidak langsung. Bisa dibandingkan, aktivitas investasi sampai ke bawah, ya sampai kas akhir tahun itu tidak berbeda. Yang bedanya hanya di aktivitas operasi. Kalau aktivitas operasi untuk metode langsung itu kas diterima dari pelanggan, tetapi kalau tidak langsung itu dimulai dari laba bersih. Nah, itu saja mengenai laporan arus kas. Sekian dan terima kasih.